Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutasili ilal imamil mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol wa rabi'u ta'azzuru isti'maluhu, uzur atau berhalangan untuk menggunakan air alma, yaitu air bi ayah khofa, karena takun misti'malil ma'i, karena untuk menggunakan air ala zihabin nafsin, karena takut inian hilang nafas mati ya, auman faati adwin, atau kehilangan manfaat dari anggota tubuh. Wa yadkhulu fil uzri, dan termasuk dalam kategori uzur ini adalah malaukana, apa-apa yang adalah jika bikurbihi ma, dengan mendekati air itu, wa khofa, dan takut laukosoda ala nafsihi, atau seandainya dia menghendaki atas dirinya, min sabuin dari binatang buas, au adwin atau musuh, au ala malihi, atau kehilangan hartanya, awas sarikin, atau pencuri, au ghosibin, atau orang yang minjem kagak bilang-bilang. Wa yujadu, dan didapatkan fi ba'di nashil matni, dalam sebagian teks matan, bihadza syarti, dalam syarat ta'adzur ini, ziyadatu ba'da ta'adzur isti'malihi ya, wahya, dalam redaksi yang lain itu adalah wa i'zaruhu ba'da thalabi, dan lemah ya uzur setelah mencarinya ya. Kita lanjutkan dulu. Wal khamisu, dan yang kelima, at-turabu at-tahiru, pakai debu yang suci, ai at-tahuru ghairul mandi ya, yang suci dan tidak basah. Wa yasduqu tahiru bil maghsubi, dan yang dimaksud dengan tahir ini adalah bil maghsubi ya, yang enggak dari gosob ya. Waktu robi makbaratin, melantan bas, dan debu atau tanah kuburan yang belum digali. Wa yujadu fi ba'din naskhi ziyadatu fi hadzal syarti wa hi allazi lahu gubar ya. Dan didapatkan dalam sebagian naskah matan itu ada dalam syarat ini adalah bahasanya gini, allazi lahu gubar, yang ada padanya gubar. Gubar itu ya debu-debu ya. Fa'in kholatohu, maka jika bercampur dengannya itu jasun itu artinya debu, tepung, au romlun, atau pasir, lam yajuz, maka tidak boleh. Wa hadza muwafiqun lima qalahun Nawawi, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi fi syarhil muhadzabi, dalam syarah muhadzab. Wa tafsir, dan kitab tafsir, lakinahu, tetapi fir laudoti, dalam kitab Raudhah, wal fatawa, dan fatawa, jawaza zalika, Imam Nawawi membolehkan yang bercampur debu, tepung, dan pasir. Wa yasihut tayammum aidon biromlin fihi, dan sah
tayamum itu dengan romal fihi yang ada apa namanya, ada pasirnya, piromlin fihi gubar, ya. Yang apa namanya, pasir ada gubar, ada debu-debunya. Wa kharaja biqaulil musannif at-turab, dan keluar dari perkataan musannif at-turab itu ghairuhu selainnya, ka nauratin seperti apa, gamping, wasi haki khorfin, dan remukan genteng, waharaja bitohiri, dan keluar dari maksud at-tohir itu adalah an-najas yang bernajis, ya. Wa amatu robul muktasi mustamal, maapapun tanah atau debu yang sudah digunakan, fala yasihul tayamum, maka tidak sah untuk tayamum, ya. Itulah teks yang kita baca. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, ini kita masih membahas tentang masalah tayamum, ya. Syarat apa saja yang boleh dilakukan, apa saja sebab-sebab orang boleh tayamum, ya. Yang boleh tayamum itu adalah dia itu berhalangan untuk menggunakan air. Menggunakannya, halangannya ini ada beberapa sebab. Satu, secara medis dokter mengatakan kalau dia menggunakannya dia bakal mati, gitu. Penyakitnya itu akan menyebabkan dia parah, dan kalau parah mati, kata dokter, bukan kata kita. Kalau kata kita kan kadang-kadang kita buat-buat Bang Omat, ya, habis kerokan, habis masuk angin gitu, malas wudhu gitu kan kata kita. Padahal kalau wudhu boleh-boleh aja, nggak bakalan sampai mati. Apa ada orang itu habis kerokan terus wudhu mati? Ya ada, mungkin, tapi bukan karena wudhunya, bukan karena airnya. Emang pas giliran malaikat Israel nah itu lagi mampir, dapat tugas mampir, Allah tugas nyebutnya itu, tapi bukan secara medis. Nah, secara medis dinyatakan bahwa dia berhalangan untuk menggunakan air tersebut, medis, ya, sifatnya. Atau dia kalau menggunakan air tersebut akan anggota wudhunya itu, anggota tubuhnya yang kena wudhu itu bakal hilang manfaatnya. Itu misalnya ada tangannya yang kebakar gitu kan, misalnya kena air makin ini gitu, hilang manfaatnya. Jadi maksudnya tuh lagi-lagi pendekatannya adalah medis, bukan perasaan, ya. Itu ya artinya kalau umpamanya habis kerokan, habis lagi masuk angin, nggak mau wudhu, ya bukan dengan tayamum, tapi gunakanlah misalnya air hangat gitu. Atau ya habis jadi kan yang menyebabkan wudhu itu, tayamum itu kan bukan hanya sama wudhu, ya, tapi juga mandi junub bisa digantikan juga dengan tayamum gitu. Misalnya gitu kan, habis begituan bukan habis gituan gitu kan, dia mau mandi gitu kan, mau mandi, ya, tapi dia males mandi, ini malam, ya siapa suruh main kemalaman gitu. Misalnya kita kali ngomongnya misalnya, nggak mau, saya mau tayamum aja, ya jangan gitu, masak air aja, air mandi junubnya pakai air hangat kan bisa. Jadi malam, ya jangan jadi alasan, ya. Itu ya artinya gitu, tidak bisa perasaan itu yang menyebabkan wudhu atau mandi wajib itu digantikan oleh tayamum. Penjelasannya harus penjelasan dari dokter medis atau dokter gitu, ya.
Karena kalau dokter kan ada ukurannya kan. Kalau kita ukurannya ukuran perasaan, kalau dokter ukurannya ukuran ilmiah gitu ya. Nah, termasuk dalam hal ini, dalam ta'adzur ini bukan hanya menyangkut masalah penyakit, tapi menyangkut kondisi. Nih, di sini disebutkan kalau misalnya dia itu pakai air, misalnya dalam perjalanan gitu kan di hutan misalnya, waktu sholat, kalau umpamanya dia demaranin air, dia bakal diterkam harimau gitu kan. Lagi lagi berburu Bang Omat ke Sumatera gitu kan, waktu air jauh gitu kan. Nah, kalau umpamanya dia ke air tersebut udah pastinya ditomprok macan, nah, atau dipatok ular. Nah, pada kondisi ini boleh bertayamum gitu. Kemudian atau ada musuh, ya ada musuh, keluar aja dikepruk sama begal gitu. Atau dia itu kalau dia tinggalin, dia cuma sendiri gitu kan. Kalau ditinggalin itu barang bawaannya itu dicuri atau digosok, diambil tanpa sepengetahuan, dipinjam tanpa sepengetahuan. Maka kondisi-kondisi seperti itu menyebabkan orang boleh tayamum. Jadi bukan hanya uzurnya itu bukan uzur kesehatan saja, tapi uzur-uzur menyangkut keselamatan harta dan jiwa ya. Kalau di atas pesawat? Boleh, ya. Boleh juga, boleh ya. Karena kalau di pesawat ada tempat duduk, enggak ada ya? Ada. Ya, kalau misalnya kalau di pesawat tayamum masih saya bingung. Iya. Iya. Ya, kan kalau masalahnya kalau pesawat juga ada tempat wudhu. Ya, wudhu aja. Iya, wudhu. Nah, iya. Banyak ya. Ya, jadi nggak usah kalau dalam kondisi ada air di pesawat itu nggak usah tayamum. Ya. Pokoknya kondisi ketika tidak ada air sama sekali baru boleh tayamum. Kita lanjutin ya. Nah, yang udah dah selesai dah tuh masalah kondisi-kondisinya. Kemudian yang selanjutnya adalah tayamum itu dengan debu atau tanah yang suci, yang tidak juga basah gitu ya. Kalau basah ya nggak bisa. Kalau basah masalahnya muka kita jadi cemong Bang Omat. Pakai debu, pakai tanah. Tanahnya basah kita pakai ya cemong. Ya, udah kayak inian petruk sama gareng. Iya, ya. Jadi di situ. Dan kemudian juga di sini yang dikatakan itu adalah apa namanya, debunya itu bukan boleh tanah dan debunya itu bukan boleh mencuri atau boleh ngegosok. Nah. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa apalagi yang termasuk debu di sini ya, yang dikategorikan debu adalah debu dan tanah ya. Nah, tidak termasuk di sini adalah batu gamping. Apa batu gamping tuh? Kapur ya? Iya. Oh iya. Oh iya, batu kapur. Jadi kalau kapur tuh nggak boleh. Daerah mana tuh di Bandung tuh ada? Iya, pokoknya. Kan ada juga kan yang di Gunung Kapur. Gunung Kapur ya. Jadi kalau kapur, iya. Ada larang, kalau udah larang juga banyak tuh ya. Ya, itu kan banyak batu apa namanya gunung-gunung kapur. Kalau di situ nggak boleh. Kejauhan ya. Iya. Itu batu gamping nggak boleh ya, batu kapur. Kemudian juga di sini adalah remukan genteng. Ya kali gitu. Genteng. Iya. Genteng itu diurak-urak apa dikecak, ditumbuk. Nah, ditumbuk itu nggak boleh. Bukan termasuk yang dimaksud dengan turob atau turob. Turob itu maksudnya tanah atau debu ya.
itu tidak boleh ya. Jadi batu gamping atau batu kapur, kemudian juga tumbukan genteng nggak boleh. Dan di sini ini ada masalah nih ya, ada masalah. Bagaimana kalau di situ ada apa namanya batu debunya bercampur dengan tepung. Nah, kalau kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Muhadzab dan kitab At-Tashih, bukan Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab ini adalah kitab Al-Majmu' ya. Dalam kitab Al-Majmu' dan kitab At-Tashih, beliau itu nggak membolehkan. Ya, tapi kalau dalam kitab Ar-Raudhah dan Fatawa membolehkan debu yang bercampur dengan tepung gitu. Atau pasir yang berdebu ada tepung gitu. Ya, jadi saya kira itu saja tentang Tadi yang tanah kuburan. Oh ya, dan ini tanah kuburan yang belum digali. Nah, ya di sini yang nggak boleh itu adalah tanah kuburan yang belum digali. Kalau di kuburan yang numpuk itu nggak boleh, karena dicampur bangkai kali ya. Iya. Iya. Ya yang udah numpuk itu tuh, yang udah gundukan. Nggak boleh di situ. Nggak boleh. Ya. Jadi itu, ini kan apa namanya? Hal-hal yang sifatnya apa namanya kemungkinan ya namanya hukum kan. Kalau di sini teksnya itu nggak boleh tanah kuburan yang belum digali kan berarti. Ya, tanah kuburan. Kalau digali kan berarti kan dari dalam, di dalam itu bisa jadi itu udah campur dengan air merambat kemana sehingga ya kena najis. Ya, ini tanah kuburan yang lantan bas yang belum digali. Ya. Jadi kalau tanah kuburan apa namanya di sekitar kuburan gitu ya, ya boleh. Ya, yang nggak boleh kan, yang di atas. Nah, yang nggak boleh itu yang galian. Ya. Kan dari dalam tuh Bang Omad. Iya. Kalau pakai daun gimana tadi? Apanya? Misalnya kita itu apa? Saya mau pakai daun. Maksudnya misalnya seperti di hutan gitu kan ya. Itu kalau di hutan tuh susah itu udah nyari debu. Kalau di daun ada debu ya mungkin daun mungkin pakai enggak, tapi kita yang kita usap itu bukan daunnya. Debunya Mas. Debunya. Jadi tangan kita tempelin ke inian, ke daun, baru kita usapin ke kita. Bukan daunnya kita lewekin, bukan ya. Saya dulu pakai daunnya. Oh iya. Jadi nanti kalau begitu lagi ada kejadian Bang Omad lagi ke hutan gitu ya. Nah, itu jangan daunnya yang dipeperin ke kita ya. Tapi tangan kita dulu tempelin, baru kita usap-usap ke bagian cukup muka dan tangan saja. Nggak perlu sampai kaki ya. Ya, debu atau tanah ya. Ya. Kayak di rumah sakit nih, katanya ke tembok boleh. Ya. Permasalahannya kan tembok kita nggak tahu ada kayak gini. Itu debu. Itu kategori coba aja. Ada. Debu. Banyak kan nggak kelihatan maksudnya. Coba pokoknya nih. Tempel kelihatan. Ya maksudnya kecerahan mata kan nggak ada. Iya. Iya. Ya mungkin Pak juga mungkin dari kecerahan mata kan kayak nggak ada debu gitu ya. Ada enggak, maksudnya kalau yang daunnya ini yang dimasakan Bang Omad itu daunnya yang diusap-usapin ke. Dulu zaman dulu kan kita bukan sendiri, kalau nggak salah 5 orang daunnya udah misalnya muka ya khusus. Iya. Berarti debunya itu harus ini enggak, tangan kita dulu yang kita tempelin ke permukaan yang kita yakini ada debu, tembok, plak. Bukannya permukaan itu yang kemudian kita gosok-gosok ke. Iya. Nggak harus kelihatan karena debu kan sifatnya halus. Nah kan gini nih, seperti tembok ini kan musola. Ini kan secara kalau mata zohir kita kan nggak ini ya, nggak kelihatan. Tapi kan berasa. Ya coba aja kalau kita giniin pakai kemoceng. Kita buktikan bahwa ini ada debu. Kalau kita pakai kemoceng dia pada
pada terbang. Ya, itu dia. Maka kebanyakan tembok-tembok, dinding-dinding rumah, gedung itu ada debunya. Apalagi lama nggak ditempatin, lama nggak dibersihin. Boleh. Ini kan nggak termasuk, nggak disebut. Yang nggak boleh itu kan gunung meletus. Ya. Kalau udah keluar pasir, nggak apa-apa. Nah, kan itu apa namanya? Bukan termasuk batu gamping, bukan juga tumbukan genteng. Kan debu itu hanya istilahnya syarat aja, karena bisa ditepokin, dia harus ditepokin kan supaya nggak nempel banyak. Iya. Kalau misalnya secara logikanya, kalau misalnya itu berarti harus banyak. Makin banyak. Iya. Iya. Makin banyak makin afdol barangkali ya, tapi kan sebenarnya isyarat. Sehingga ketika ditahan pun harus ditemukan dulu gitu. Iya. Seandainya banyak nih umpamanya sini kan. Iya. Sampai ngetip lagi. Ditepuk dulu. Iya, seandainya gitu. Iya, makanya saya kalau memang bisa logika ya makin banyak kan tinggal di Iya. Isyarat aja simbol. Jadi kan di sini ada simbol, tapi simbol yang ada ukuran empiriknya gitu loh. Ya kan misalnya kan kalau misalnya wudhu ini benar-benar untuk menghilangkan najis, kotoran benar-benar. Kenapa ketika mashul khufain ya, yang diusap itu bagian atasnya, bukan bagian bawahnya, gitu. Itu kata Sayyidina Ali, kalau agama itu sepenuhnya urusan logika, maka ketika orang mashul khufain itu yang diusap itu bukan bagian atasnya, tapi bagian bawahnya. Karena apa? Bawahnya itu yang kotor, gitu. Jadi dalam hal ini tayamum itu adalah simbolisasi dari ganti wudhu karena kondisi-kondisi tertentu. Jadi bukan karena benar-benar pekerjaannya itu menggunakan debu sehingga debu sebanyak-banyaknya kita pakai. Simbolisasi aja, setelah kita tepuk kan kita tipiskan dulu. Nah, gitu. Ya, saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang online atau ada tambahan keterangan dari Bapak-bapak yang online, Bapak Ibu yang online, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu.